mustajab. Doa orang yang terzolimi mustajab. Kita punya teman, punya pasangan, punya pemimpin, punya tetangga, siapa aja. Kita merasa terzolimi, punya bos. Aduh ya Allah, kok zolim banget gitu. Angkat tangan langsung, Bu. Itu mustajab. Jangan buat orang lain doanya, buat kita. Jangan pernah doa yang buruk-buruk. Sayang, saat doa kita mustajab, minta yang baik buat kita. Suami melakukan hal yang misalnya tidak bagus, gitu Bu. Nah, doa. Anak melukai kita, doa yang baik-baik aja. Kenapa? Doa orang tua untuk anak nggak ditolak. Doa orang yang terzolimi tidak ditolak. Doa seorang musafir sama tuh Bu. Kita musafir nih, kita pulang kampung, tuh tidak ditolak. Jadi kondisi kita bisa didengar doanya. Tapi ada syaratnya, ada urutannya, ada etikanya. Kalau mau doa kita dikabulkan, dibuka dengan memuji Allah terlebih dahulu. Memuji Allah ya Bu, dengan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan Asmaul Husna. Tuh. Yang kedua apa? Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa, baru memuji Allah, membaca salawat, baru isi doanya. Setelah itu ditutup. Nutupnya jangan begini Bu. Jika engkau berkenan ya Allah dengan. Jika engkau jika bisa gitu. Jangan. Ya Allah, berikanlah aku suami yang 3T, takwa, tampan, tajir, kalau bisa ya Allah. Bisalah gitu. Kata Rasulullah, jangan ditutup dengan ini. Allah bisa, Allah nggak ada yang ngatur. Kita kalau ngundang ibu-ibu datang ya ke acara saya ya, kalau ada waktu, kalau bisa kita. Kalau Allah nggak ada yang ngatur Bu, bisa gitu. Maka kata Rasulullah, kalau berdoa jangan ditutup dengan kalimat jika engkau berkehendak, jika engkau berkenan, kalau bisa ya Allah, oh bisa gitu. Jadi orang bersandar dengan Allah, yakin, seyakin-yakinnya. Jadi kalau minta mantap gitu. Ini doa yang hari ini dikabulkan nih. Ini waktunya tepat nih untuk berdoa. Masya Allah, Ibu betul dikabulkan. Tapi masih ingat kan Bu? Nah nanti Ibu bisa tengok di Instagram saya sengaja pin itu apa terkait dengan doa. Doa ada yang dikabulkannya cepat atau lambat. Yang kedua, nggak dikabulkan, tapi disimpan di hari kiamat sebagai amal pemberat timbangan. Yang ketiga, nggak dikabulkan, nggak disimpan, tetapi dialihkan atau diganti dengan yang lebih baik lagi. Terus bagaimana kalau kita berdoa yang banyak? Walaupun permintaannya itu lagi, mintanya rezeki lagi, anak lagi, itu terus yang kita minta, nggak apa-apa. Allah senang banget Bu. Allah senang kalau kita doa. Allah senang kalau kita minta. Allah senang banget Ibu. Kalau kita minta sama hamba, mereka nggak mau ngabulin. Bu, cariin saya pasangan dong yang begini gitu ya. Ibu cariin saya istri ya Bu, yang putih, tinggi, pinter, kaya, cantik. Saya nggak kasih dia, itu buat mantu saya. Tapi kalau sama Allah, oh nggak ada. Minta aja sebanyak-banyaknya. Minta, tapi satu hal, mohon maaf, kalau minta jangan urusan dunia terus ya Bu. Jangan dunia terus yang kita minta. Mintalah akhirat juga. Minta surga, minta diampuni dosa-dosa, dijauhkan dari api neraka. Jangan dunia mulu yang kita minta Ibu. Dunia itu sementara. Dunia sebentar Ibu. Paling berapa lama sih kita di dunia? 100 tahun?
jarang yang sampai 100. Gak lama ibu kita di dunia. Kalau kita sedih, kita kecewa, kita gelisah karena Allah sayang sama kita. Apa kata Rasulullah? Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan memberikan hukuman di dunia. Terlambat sholat, hati kita gelisah. Habis ngerumpi, hati kita gelisah. Kenapa? Allah hukum langsung di dunia dosa-dosa kita. Tapi jika Allah menghendaki keburukan dari hambanya, Allah biarkan dia bikin dosa. Dibiarkan bu bikin dosa. Berzina dibiarkan, membunuh dibiarkan, korupsi dibiarkan bu. Kenapa? Agar nanti di hari kiamat disiksanya lama dan lebih pedih lagi. Jadi kalau kita diuji sama Allah, karena Allah sayang. Allah sayang sama kita bu. Biar kita menyebut nama Allah lagi. Kepala pusing aja kita bilang apa, ya Allah kepalaku pusing ya Allah, gitu kan. Allahnya keluar. Pinggang pegel, ya Allah pinggang pegel banget, Allahnya keluar kan bu. Jadi kata Rasulullah, jika Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita, itu Allah apa bu? Allah hukum di dunia dengan ujian, dengan kesedihan, dengan kegelisahan, dengan kegalauan. Hidup ini gak sempurna ibu. Hidup ini tempat ujian, karena ujian yang kita hadapi itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan bahagia juga kalau bikin dosa nyaman, jangan bu. Maka kalau kita perhatikan, ada seorang ulama mengatakan apa? Ketika muridnya diuji semuanya, apa kata ulama ini? Alhamdulillah ujian kalian masih ringan. Protes jamaahnya, bagaimana ringan Syekh gitu. Ustadz bagaimana ringan, anak saya sakit, ada yang istri saya begini, ada yang ringan, kata ulama itu. Ujian terberat adalah ketika kita jauh dari Allah dan kita nyaman. Itu ujian terberat. Jadi kalau masih duduk di sini, telinga kita masih mau mendengarkan yang baik, Masya Allah ibu, kita dikumpulkan dengan orang baik-baik, itu Allah sayang banget sama kita. Karena kalau Allah lagi sayang, kita dimudahkan kumpul sama orang baik-baik ibu, dipertemukan dengan orang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Tapi itu kita harus introspeksi. Kalau kita nggak betah di tempat yang baik, nggak betah kumpul sama orang baik, ya Allah jangan-jangan kita belum baik. Tapi kalau kita nggak betah bu, pernah kan bu kita berada di posisi nggak betah banget, nongki sama orang nggak sholat, nanti kita caps kemana gitu, pergi kemana gitu ya bu, nongkrong lagi, terus kita nggak tenang gitu, karena mereka nyaman aja nggak sholat gitu, terus kita nggak nyaman. Kok mereka bisa ya nggak sholat nyaman, azan berkali-kali kumandang, kok mereka nyaman nggak sholat, kita yang nggak nyaman. Berarti Allah masih memberikan kita apa bu? Memberikan kita pilihan, petunjuk. Bukan ini tempat kamu, tidak cocok. Jiwa itu berbaris bu, junudum mujannadah. Jadi kalau jiwa yang baik kumpulnya sama orang baik, yang tidak baik kumpulnya sama orang tidak baik. Itu sudah kata Rasulullah begitu bu, jiwa itu begitu. Makanya nggak mudah ya bu, duduk di majelis ilmu, bisa lihat Quran, bisa, itu nggak mudah kalau bukan karena bimbingan Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini terus sampai akhir usia kita. Nggak harus saya sih bu, siapapun narasumbernya tetap hadir bu, mau siapa bu tetap datang. Karena saya sampaikan ini, ada beberapa panitia bilang begini, Bu Fatia tolong bilang dong sama jamaah, bukan di sini Mbak Ica, bukan Mbak Ica, bukan Bu Fatia tolong sampaikan ke jamaah, tolong dong mereka tetap datang walaupun bukan Bu Fatia yang ngisi gitu. Karena kan yang namanya pahala kan siapapun gurunya tetap dapat pahala bu, walaupun ya bu ya, mungkin kita pernah tahu ilmunya, tapi kan duduk bersama orang baik-baik itu adalah pilihan Allah. Jadi usahakan
paksakan